Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait P3K atau pengumuman hasil seleksi P3K. Namun lebih tepatnya di sini, admin akan bagikan buat teman-teman P1 sampai P3 dan juga terkait penempatan dari pemerintah daerah. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jikapun ada suara-suara berisik, abaikan saja. Nah, kita lanjut saja teman-teman ya ke info yang pertama, di mana guru honorer deg-degan menunggu hasil seleksi P3K 2023. Nah, untuk P1 hingga P3 terakomodasi, teman-teman ya, terakomodasi. Karena ini memang masuk dalam skala prioritas, teman-teman ya, istilahnya. Pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 belum dilaksanakan lantaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi masih melakukan rapat koordinasi. Ini kan sudah selesai, teman-teman ya. Pengurus Forum Honorer K2 Kabupaten Tasikmalaya, Isu Silawati mengungkapkan, belum diumumkannya hasil seleksi P3K 2023 membuat mereka was-was. Kenapa ya belum diumumkan juga? Padahal di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Dia mengungkapkan walaupun sudah ada bocoran bahwa honor K2 yang melamar pada formasi guru kelas terakomodasi semuanya, tetapi mereka masih deg-degan. Mereka khawatir ada perubahan. Nah, ini cuma ini ya yang dikhawatirkan, ada perubahan. Mengingat belum ada tanda-tanda kapan hasilnya di-launching. Nah, namun untuk teknis sebenarnya di beberapa instansi sudah keluar, teman-teman ya. Bu Susi sapaan akrabnya mengungkapkan, formasi guru kelas di Tasikmalaya ada 52 dan semuanya diisi oleh K2. Wow, luar biasa ya. Tidak hanya guru prioritas 1 atau P1 dan prioritas 2 yang mendapatkan formasi, P3 juga dapat. Kalau P1 kan tinggal penempatan, K2 atau P2 juga semuanya dapat formasi guru kelas. Itu untuk guru kelas, teman-teman ya. Namun, untuk yang P3 ada 310. Wow, ini banyak sekali. Ada 310 formasi, sedangkan pelamarnya 991 orang. Makanya dilakukan perangkingan. Nah, memang kan yang P2, P3 ini yang diambil adalah yang berperingkat terbaik, langsung di ranking, teman-teman ya. Sebenarnya, lanjut Susi, jumlah honor K2 di Tasikmalaya ada 81. Dari jumlah tersebut, 52 diantaranya merupakan guru kelas, sisanya adalah guru mapel. Kalau belum ada pengumuman, masih ragu-ragu juga sih masuk atau tidak. Mudah-mudahan pengumuman segera agar tahun depan kami sudah mendapatkan NIP dan SK. Nah, yang perlu dipahami juga bahwa ini kan ada 81 dan 52-nya adalah guru kelas, selebihnya itu adalah guru mapel. Nah, dia harus tahu dari sisa 81 ini, teman-teman ya, guru mapelnya apakah formasinya terbuka untuk daerahnya atau di Tasikmalaya ini. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau Suharmin menyampaikan, pengumuman hasil seleksi tidak dilakukan serentak, tergantung kesiapan data dari instansi termasuk data hasil SKTT. Dia menjelaskan saat ini BKN tengah melakukan pengolahan hasil P3K terutama bagi instansi yang tidak melakukan SKTT. Bagi instansi yang melaksanakan SKTT, pengolahan hasil seleksi baru bisa dilakukan jika hasil SKTT dari instansi sudah diserahkan atau SKTT sudah terlaksana. Oleh karena itu, kapan akan diumumkan hasil seleksi? Saya masih menunggu finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi atau mencocokkan antara berita acara seleksi dengan data kehadiran fisik. Jadi ini disampaikan oleh Pak Harmin langsung. Khusus bagi P3K Guru, Deputi Suharmin mengatakan masih menunggu ketentuan terkait tata cara penentuan kelulusannya dari Menpan RB. Jadi ini penyebabnya kalau misalnya kita satu instansi anggaplah sama-sama di Kabupaten Tasikmalaya, mungkin untuk nakes dan tenaga administrasinya sudah keluar, tapi untuk guru belum keluar, itu karena masih menunggu tata cara penentuan kelulusannya dari Menpan RB, teman-teman ya. Nah, insya Allah masih dalam rentang waktu 6-15 Desember. Namun ini tetap teman-teman ya, tetap dilaksanakan atau tetap mengacu pada jadwal yang sudah dibuat sebelumnya. Kecuali untuk instansi yang ada SKTT.
Dia menjelaskan tidak serentaknya waktu pengumuman karena ada instansi yang menyelenggarakan SKTT. Pelaksanaannya baru selesai pada tanggal 22. Ditanya berapa instansi yang melaksanakan SKTT dan tidak, Pak Harmin juga tidak tahu. Namun kita sudah share juga informasi dari Kemendikbud bahwa ada kurang lebih 60 Pemda yang melakukan dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke informasi yang terkait penempatan. Pengumuman hasil seleksi P3K 2023, PJ Bupati bicara soal penempatan. Ini informasinya di hari Kamis, teman-teman ya. Jadi masih sangat baru juga. Sesuai jadwal resmi dari Panselnas, pengumuman seleksi P3K 2023 itu 6-15 Desember. Namun, pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K tidak serentak. BKN menjelaskan pengumuman hasil seleksi P3K tidak serentak karena kesiapan data masing-masing instansi tidak sama. Nah, ini ya, kesiapan datanya tidak sama. Nah, berbeda kan teman-teman ya. Kalau misalnya yang mengolah data dari formasi yang hanya 100 dengan instansi yang mengolah data 1000 misalnya, otomatis yang 100 itu cepat selesai juga. Jadi itu salah satu penyebabnya. Pengumuman hasil seleksi tidak dilakukan serentak, tergantung kesiapan data dari instansi termasuk data hasil SKTT. Nah, terkait dengan hasil seleksi P3K, pejabat Bupati Merangin Jambi, nah ini dari Provinsi Jambi, memastikan tidak ada intervensi dari pemerintah daerah. Jadi tidak ada misalnya si A ditempatkan di sini saja atau si B di sini, pokoknya tidak ada intervensi teman-teman ya, tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah. Dia mengatakan hasil seleksi P3K menjadi wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini BKN selaku Panselnas. Pemkab Merangin tidak mempunyai wewenang sedikit pun, apalagi untuk mengintervensi. Semua dilakukan oleh BKN, mulai dari penyelenggaraan seleksi sampai dengan hasil kelulusannya. Jadi ini disampaikan oleh Bapak Mukti, teman-teman ya. Mukti menjelaskan bahwa untuk penempatan P3K yang lulus seleksi nantinya menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. Baik untuk P3K guru maupun kesehatan, nanti penempatannya disesuaikan dengan pemerataan kebutuhan tenaga guru maupun tenaga medis tersebut di setiap kecamatan, terutama daerah terpencil, Mukti berharap banyak putra-putri daerah Merangin yang lolos seleksi P3K 2023. Sebagai informasi, jumlah formasi P3K 2023 Kabupaten Merangin untuk guru sebanyak 1117. Nah, ini lumayan banyak ya. Sedangkan untuk nakes 271. Sehingga totalnya ada 1388. Nah, seperti yang admin sampaikan sebelumnya teman-teman ya. Mungkin saja untuk Kabupaten Merangin untuk hasil seleksi daripada tenaga kesehatannya itu sudah rilis, sedangkan untuk guru itu belum. Karena kenapa? Karena formasi untuk guru memang terbilang cukup banyak teman-teman ya. Kepala BKPSDM Kabupaten Merangin yaitu Ferdi Firdaus menjelaskan hasil tes P3K akan diumumkan secara resmi oleh Pemkab Merangin. Selain itu, peserta juga bisa melihat di media sosial resmi BKPSDM. Seperti di akun Facebook BKPSDM Merangin atau IG. Ferdi menjelaskan tidak ada penambahan nilai apapun pada penentuan kelulusan tes P3K 2023. Kelulusan P3K 2023 ditentukan berdasarkan ranking nilai pada seleksi tes CAT yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi terkait penempatan, pemerintah daerah juga tidak punya wewenang dan itu adalah mutlak kewenangan daripada yang ditentukan oleh BKN teman-teman ya. Nah, terkait dengan kapan pengumuman P3K ini teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan ya. Oke, tadi kita lihat di mana itu masih menunggu. Nah, ini menunggu tata cara kelulusan dari BKN dari Mempan RB teman-teman ya. Nah, ini di sini sangat jelas sekali. Deputi Suharmi mengatakan masih menunggu ketentuan terkait tata cara penentuan kelulusan dari Kemenpan RB. Ini khusus bagi P3K guru teman-teman ya. Jadi silahkan dicek saja secara berkala media sosial maupun web instansinya. Semoga di sana sudah ada yang rilis teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi